Selamat sore Cak Koci semuanya. Kembali lagi dengan saya Fikri di acara Cak Koci Bincang Harapan Kota Tercinta. Di sini kita kedatangan tamu P2L. Wah, yang kemarin podcast sebelumnya kan kita bahas sama P2L, sama Mas Agus Pak dulu. Lalu itu kita punya Mas Agus ngobrol terkait P2L. Apa sih P2L? Nah, sekarang saatnya kita berkenalan dengan salah satu aktor P2L di Kota Madiun yang cukup melegenda. Jadi beliau ini adalah Pak Slamet dan Bu Atik. Dia ini pengurus P2L dari Pari Mandiri, tepatnya di Manis Rejo. Jadi di Manis Rejo yang sebelah timur, paling timur Pak ya berarti ya? Paling timur, paling selatan. Kelurahan paling timur, paling selatan, perbatasan dari kabupaten. Ada salah satu P2L yang cukup tersohor namanya yaitu Pari Mandiri. Kenapa Pak? Ini kenapa kok milih Pari Mandiri namanya? Apakah di sana ada sawah? Setahu saya dikit lagi. Oh, berarti bisa ceritakan kenapa memilih nama Pari Mandiri seperti itu. Baik Mas Fikri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali kami diajak ngobrol pada siang hari ini menuju sore terkait dengan Pari Mandiri. Kenapa kami memilih nama Pari Mandiri? Waktu itu ibu-ibu bersama kami sepakat Pari itu sebetulnya akronim. Ada akronimnya, bukan sekedar Pari. Memang identiknya seperti itu. Tapi waktu itu sepakat Pari itu sebetulnya pangan lestari. Harapannya bisa mendukung program pemerintah dalam rangka ketahanan pangan. Sehingga insya Allah dengan P2L Pari Mandiri ini ketahanan pangan di lingkungan RW 6 Manis Rejo sama berjalan dengan baik dan lestari. Oh, seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi biar mandiri, terus lestari terus dan itu terwujud Pak sampai sekarang ya? Alhamdulillah wa syukurillah terwujud. Dan lagi kata lestari yang kami tuangkan di sini, alhamdulillah kemarin tanggal 1 Desember kita menerima trofi lestari. Itu trofi apa Pak? Lestari itu terkait dengan proklim. proklim. Ya, proklim nasional dengan kategori lestari yang dulunya di tahun 2022 kami menuai predikat proklim utama. Jadi ini grade-nya lebih tinggi. Paling top tier berarti. Iya. Salah satu dukungannya yang paling dominan adalah di KP2L Pari Mandiri. Namun satu akronim yang menjadikan satu intermezzo, Pari itu adalah perempuan andalan Republik Indonesia. Karena anggotanya kan perempuan semua. Jadi kalau memang kalau sudah bicara perempuan, sayuran itu sudah saling terkait lah ya. Oke. Terus gini Pak, mungkin Bu Ati bisa menjelaskan mulai berdirinya sih kapan dari P2L Pari Mandiri itu mulai berdirinya kapan dan apa memang langsung sebesar ini kan dulu atau seperti apa ritme yang harus dilalui Pari Mandiri sampai berada di posisi saat ini? Awalnya tuh saya tuh kebetulan kan ketua Pokja 3 di kelurahan. Pokja 3 kelompok kerja PKK Kelurahan Manis Rejo itu kan membidangi sandang pangan, tata laksana rumah tangga. Nah di situ kan ada salah satunya pangan. Nah pada waktu itu saya tuh sebenarnya tidak tahu ada KRPL, itu belum tahu saya. Nah setahu saya setelah saya terjun di situ, oh ternyata Pokja 3 itu ada yang bidangnya di pangan. Ya, pada waktu itu saya tuh orangnya kan kepinginan
istilahnya kiri. Ingin, ya. Iya benar. Kiri tapi lebih baik lagi ya. Di sini ada seperti ini, Oke. kayak gitu. Oh berarti saya harus bisa, saya juga harus bisa mewujudkan. Akhirnya pada waktu itu ada lahan kosong di tempatnya Bu Nuni itu, Ya. terus kami manfaatkan untuk menanam sayur-sayuran, hanya walaupun hanya sedikit. Terus ada bantuan apa kemarin itu untuk hidroponik yang susun itu dari dinas, meskipun kecil kita manfaatkan. Pada waktu itu kami belum terbentuk KP2R. Itu masih lingkungan sekitar Iya, saja. lingkungan sekitar, Ada ya. Jadi sudah saya tanami sayuran juga. Terus kebun saya itu juga saya tanami sayuran sedikit-sedikit gitu secara pribadi. Akhirnya kami dari Dinas Pertanian Bu Sumini itu mengetahui kalau saya itu hobi nanam. Ya. Akhirnya alhamdulillah kami diajukan untuk mendapatkan KP2R itu. diajukan sebagai Salah satu kelompok ya. Saya diminta untuk membuat grup, ada apa itu kelompoknya ibu-ibu, buat kelompok ibu-ibu itu. Akhirnya kami terrealisasi mendapatkan bantuan KP2R itu Juli Juli 2021. 2021 itu berarti sudah mau Ini mau 5 tahun Iya, ya, 5 berarti tahun sudah setengah. paut lah. Bawah ya, 4,5 ini, 4,5 ini ya, itu. Akhirnya kami apa itu dana yang kami terima ya kami terapkan sesuai dengan instruksi dari DKPP. Dan Bismillah dengan ibu-ibu yang ada di lingkungan kami semangat untuk mengembangkan kebun yang ada di lingkungan kami itu. Dan tiap tahunnya kami selama ini alhamdulillah sudah bisa untuk edukasi, untuk kegiatan ibu-ibu pertemuan derma wanita, arisan. Undang keluar-luar tuh bisa ngumpul di P2R ya? Bisa. Teman-teman adik-adik, kalau di Dinas Pertanian kan ada kegiatan namanya tiap Jumat itu ada kunet Pak. Kunet ujian edukasi namanya Pak dari TK, SD itu di P2R juga ada. Itu kami pertama kali yang datang berkunjung ke tempat kami itu TKPSM. Iya, pertama kali yang berkunjung TKPSM di Itu gimana Bu? Pertama melihat adik-adik terus pengen belajar itu rasanya Pak? Kiki. Biasanya kan ngurusi ibu-ibu RW, ibu RT, terus ini ada TK itu gimana waktu itu kesan pertamanya, pengalaman pertamanya? Kesan pertamanya begini, ya memang kami dulu sebagai pengurus lingkungan, ibunya Pokja 3, juga Bu RB, juga ketua bank sampah, saya jadi ketua RB yang waktu itu selalu mengkoordinir para sesepuh-sesepuh, para lansia-lansia. Senior lagi. Saatnya berkembang ke kegiatan KP2R yang dulunya tadi saya sampaikan adalah KRPL yang awalnya di tahun 2019 ya Bu. Sehingga menuai suatu manfaat kemudian mengarah kepada edukasi. Kembali saya sampaikan Mas Fikri, bagaimana terus menyikapi dengan anak-anak itu. Nah, itulah kami mencari satu inspirasi, bagaimana agar kami bisa memandu anak-anak kita, para generasi bangsa itu bisa senang di sana. Ya saya tawarkan ke ibu-ibu, siapa monggo Bu. Ternyata ibu-ibu tidak begitu ada satu minat, kembalilah kepada saya yang saat kunjungan anak-anak TK, SD, SMP, SLTA sampai perguruan tinggi dan kelompok tani itu yang memandu saya. Bagaimana saya harus ke anak TK? Saya kembali berpikir saat dulu saya masih TK juga. Nah, di sana alhamdulillah Mas Fikri, lingkungan kami kan kami pasang sound system keliling. Saat anak TK datang, sound system kita aktifkan, khususnya kita putar lagu anak-anak, khususnya apa yang lihat kebun itu.
saya awali seperti itu, kemudian saya memotivasi anak-anak agar nanti ke depan mau jadi penggiat lingkungan dan pengelolaan lahan, intinya harus mau jadi petani. Seperti itu. Berarti nyambung dengan kegiatan itu. visi dari pemerintah. Iya. Petani itu harus berkesinambungan terus. Seperti itu. Sampai senior-seniornya. Dan juga kami sampaikan, jadi petani itu harus mau beramah-ramah dengan tanah. Jadi petani harus mau bersahabat dengan mentari. Meskipun itu panas dan tanah itu kotor. Alhamdulillah anak-anak itu antusias dan semangat banget mencermati kondisi tanaman yang ada di lingkungan dan juga tanaman yang ada di KP2L Parimandiri. Akhirnya berkelanjutanlah sampai saat ini. Nanti insya Allah tanggal 15 dan 16 Desember ini ada kunjungan dari MI Islamiyah Rejomulyo yang jumlahnya insya Allah 2 hari nanti 150 anak. Berarti sudah punya pengalaman Pak yang untuk teman-teman dari SD. Insya Allah seperti itu. Sudah siap. Pernah ada kunjungan juga dari Kari. Kari. Iya. Ekspor berarti. Naik bis ya. Impor berarti Ibu Dia ya. naik bis ke sini. Sampai Iya. kalau itu kan dari adik-adik Pak. Iya. Kalau dari instansi luar Pak, mungkin dari di luar. Kemarin sudah saya informasinya dari Pematang Siantar, dari luar Pulau Jawa, Iya. dari timur katanya Pak ya. Papua. Jadi itu lebih import lagi. Jauh sana datang ke sini untuk belajar Pak ya. Iya. Oke. Terus ini Pak, ini kan sudah berjalan Pak, sudah berjalan cukup lama ya, pas setengah tahun sebelum tadi. Iya. Gimana sih manajemennya Pak untuk Parimandiri itu bisa masih strict sampai sekarang ini masih begitu? Kan otomatis mungkin Pak kalau kita nggak mengelola dengan manajemen dengan baik itu pasti ada lah. Nah itu bagaimana biar Parimandiri untuk manajemen P2L yang ada di Parimandiri? Betul Mas Fikri, kaitan dengan KP2L Mandiri. Sebelum kita mengarah ke sana, kita bicara awal bahwasanya kita itu diperhatikan pemerintah, yang mana kita mengemban amanah dengan dana 50 juta. Dengan dana 50 juta itu kan merupakan dana motivasi. Bagaimana kita itu bisa mengelola dana 50 juta itu paling tidak minimal bisa kembali 50 juta. Iya. Jangan tabungan 50 juta lagi. Kemudian dari situ kan kita bentuk struktural, ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah, manajemen itu yang harus dikelola baik oleh para pengurus, khususnya adalah ketua dan bendahara. Kami selalu mengarahkan bagaimana pola produksi sayur harus terjadwal, sehingga insya Allah tiap hari ada sayur yang dipanen, sehingga ada input pendapatan masuk di kasnya KP. Itu pertama. Kemudian pola pemasaran. Nah, kami pola pemasaran itu membangun kemitraan, mencoba membangun kemitraan secara tidak langsung dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan siapa? Kami mencoba kemitraan secara tidak langsung itu kembali dengan dinas-dinas yang ada di Kota Madiun. Karena apa? Demi kelangsungan berjalannya KP2L Parimandiri dan yang lain. Pola ini mungkin yang belum dilaksanakan oleh teman-teman P2L yang lain. Kiat-kiatnya bisa nggak Pak diteteskan aja? Pertama dari produksi sayur, dijadwal, kemudian pemasaran. Pemasarannya bagaimana? Bu Ketua selalu kami motivasi dengan yang lain agar membangun marketing yang bagus, meskipun hanya dengan nilai per pak Rp5.000. Kami data. Kami mencoba waktu itu ke Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ke Puskesmas, kemudian ke kelurahan, kemudian ke kecamatan, sampai di bagian-bagian Kota Madiun. Sehingga terjadwal, dimanage oleh Bu Ketua siapa saja yang menjadi customer kita. Berarti pendataan customer itu penting Pak. Dengan asumsi perhitungan kami, harapannya sehari kita paling tidak harus dapat uang 100.000.
100.000 kita harus mencapai pola pemasaran berapa orang? 20 orang. Itu sekitar 2 juta kan. Hanya 100.000. Oh, 100.000 20. Iya, 5.000 kali 20, 100.000 kali 30, 3 juta. Karena namanya nilai sayur kan. Ya. Dengan tema demi keberlangsungan P2L Pari. Disitulah kami dan Ketua Bendahara selalu koordinasi terkait dengan manajemen pembukuan. Dan dari nilai dana 50 juta itu Mas Fikri, dengan manajemen yang kami jalankan seperti ini, tertib administrasi. Oke, Karena apa? Tadi penjadwalan, marketing sama sekarang administrasi. Ngumpul semua ya Bu ya. Ya, karena keberhasilan satu usaha apapun tanpa administrasi yang bagus tidak bisa terlihat hasil itu bagus apa tidak. Catatan Iya. ya, kita sudah bekerja seperti apa, pendapatannya berapa. Betul. Perolehan penjualan sayur berapa, dari income pendapatan para yang menjalankan kegiatan edukasi di tempat kita berapa. Kalau dihitung dari beliau-beliau para kelompok tani, kemudian dari institusi luar, juga anak-anak sekolah, para generasi bangsa ini, kalau dihitung per personil sampai sekarang itu sudah mencapai sudah 1.000 sekian. 1.000 sekian pengunjung. Iya. Keren. Sehingga dengan manajemen seperti itu Mas Fikri, jikalau kita tidak membeli sesuatu dan juga tidak ingin senang sesuatu, itu insya Allah 50 juta itu harus close. Sudah benar. Iya. Sudah close. Iya. Alhamdulillah. Karena contoh saja, insya Allah dengan manajemen yang baik itu, apa nilai manfaat yang kita berikan kepada anggota, sudah rekreasi ke beberapa tempat. Minimal itu 2 mobil Hiace itu. Semua anggota. Iya, ya ke Tawangmangu, ke Pacitan, ke Blitar. Sekali berangkat sudah dana 6 juta. 6 juta kali 4, 24 Itu juta. benar-benar mandiri Pak. Iya. Mandiri dari paling Iya. mandiri Pak. Terus kita belikan seragam 4 jenis. Terus kita beli mini sound system wireless itu harga 2 sampai 3 juta. Bingkisan hari raya. Bingkisan hari raya. Berarti sudah seni mini PT Bu. Kalau jadi PT sudah siap ini kelihatannya. Insya Allah. Insya Allah. Bismillah. Oke. Terus gini Pak, ini kan tadi sudah dijelaskan ya kiat-kiat yang mengatur sayur. Terus tentang sayurnya berapa jenis Pak? Monggo Bu Ketua. Kalau jenis sayurnya tuh kami tuh sekitar ada 15-an. 15 komoditas. Iya, sayurnya. Dengan penjadwalan yang sudah tertata Iya. rapi. Itu model penjadwalannya gimana Bu? Minggu ini kita tanam komoditas apa, nanti minggu ganti atau gimana seperti apa? Gini, jadi umpama untuk bulan ini kami menanamnya sawi, kangkung sama lembayung gitu. Dan untuk hidroponik itu kadang kan perlu selada, sawi. Dan nanti saya 2 minggu lagi membenih bayam. Itu untuk bayam, untuk kacang panjang itu kita mulai lagi pembenihan seperti itu. Jadi nanti waktu kita panen yang kita tanam 2 minggu yang kemarin, Ya, yang 2 minggu kita benih itu sudah siap untuk kita tanam lagi. Ritmenya itu mulai terus Pak ya? Iya. Mulai terus ya, ini nggak berarti kesehatan dulu. Setiap hari harus ada kegiatan untuk pembenihan itu harus ada. Oke, berarti penjadwalannya sudah tertata. Tertata. Mungkin teman-teman P2 yang lain kalau mau P2 yang tetap gerak, ya kita di penjadwalan tanam sayur. Iya. Dan itu sudah ada, kembali lagi ke marketing Mbak ya, itu sudah ada yang nyerap Pak. Untuk penjualan. Iya. Ya.
Insya Allah sudah ada. Kami kalau tidak ada kegiatan untuk kunjungan anak-anak, tamu, kegiatan Dharma Wanita atau alasan ibu-ibu yang berkunjung di tempat kami, itu untuk kegiatan Jumat Berkah. Oh, diarahkan seperti itu. Iya. Jadi supaya sayur ini tetap keluar Iya. dan berpahala. Iya. Jumat Berkah itu juga ada konsumennya kami. Tapi sudah ada konsumen yang Khusus. iya, konsumen khusus saya ke Jumat Berkah itu kami sudah ada listnya siapa-siapa yang bisa kami tawari untuk Jumat Berkah. Jadi kami kecuali pemasarannya lewat medsos, jadi lewat Facebook, lewat IG juga, status itu. Berarti Bu Ati dan Pak Slamet ini bukan lagi generasi senior, gen senior lagi. Sudah ikuti sosmed untuk bermarketing seperti itu. Pernah nggak Pak Tani Mandiri ini sampai kekurangan sayur? Terlalu banyak yang order sampai kekurangan sayur itu Pernah. sampai seperti itu? Iya, kekurangan sayur kami pernah. Jadi kami ada kunjungan dari luar, umumnya dari anak-anak itu sekian anak. Terus kami sudah memprediksi sayur kami ini nanti kalau kami panen semua, anak-anak nanti kan tidak tahu di kebun ada apa, kan kosong. Nah, akhirnya kami bekerja sama dengan KP2L lainnya juga yang ada di Kota Madiun. Jadi kami sebelumnya sudah koordinasi. Kebetulan KP2L Kota Madiun juga ada grup yaitu Pak Riki yaitu. Nah nanti saya share di grup itu. Tanggal sekian saja ada kunjungan, sekian anak, saya butuh sayur, tanggal sekian mungkin ada yang siap panen, mohon nanti saya siap untuk membeli. Jadi kerjasama dengan Saya sampai bingung nih karena penduduk Pak Mandiri ini sudah apa ya, istilahnya sudah senior lah, maksudnya sudah banyak sekali berkecimpung sana sini, bahkan Pak Wali sering ke tempat rumah gitu Ya kurang lebih ada 4 kali. Tanggal 22 September tahun 2021, kemudian di tahun 2023 bulan April, kemudian yang selanjutnya tanggal 5 Juni 2023, kemudian yang keempat bulan Juni tahun 2025. Ya, setiap tahun Pak Wali juga menengok beberapa itu yang resmi ya. yang resmi, yang resmi ya sebuah Intinya yang resmi itu intinya ada kabar ya. Nanti Pak Wali mau mampir itu ada kabar kan itu kan resmi. Ada yang nggak resmi juga. Tahu-tahu goes. mampir. Gitu gitu. Terus gini Pak, P2L Bali Mandiri ini kan sayur Pak Ya. Ada nggak keinginan untuk menambah ke dunia yang lain, mungkin dari dunia peternakan atau dunia perikanan seperti itu? Sangat ada. Ya itu tadi namanya kita membangun suatu kegiatan, arahnya mesti pada penghasilan. Karena apa? Kita harus bisa mencoba berupaya mensejahterakan anggota. Nah, P2L Pari Mandiri dari sayur alhamdulillah sudah mulai berjalan. Kita mengarah kepada memang di sana sudah ada embrionya perikanan. Sudah ada di sana itu ada 4 kolam ikan. Kolam bundar diameter 3 itu ada 1, kolam bundar bulat itu diameter 2 ada 2, dan kolam pemanfaatan dulu bekas ledokan gulutan. Iya, ya di situ kita ya jadi satu di P2L itu kita manfaatkan jadi piara gurame. Jadi arahan kami ke depan P2L Pari Mandiri bisa pengembangan ke perikanan. Alhamdulillah tahun ini dapat bantuan dari DKPP bidang perikanan 2 unit kolam bulat, diameternya itu 3 meter komplit, mulai kolamnya, bibit ikannya,
pakannya, aeratornya, kemudian sampai seroknya dan kelapa. Ini alhamdulillah. Insya Allah, Bismillah, bantuan yang baru diluncurkan ini, Bismillah semoga bisa bermanfaat dan Bismillah semoga bisa berkembang dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian Mas Fikri, kami juga punya satu keinginan atau cita-cita ingin pengembangan P2L itu ke arah tanaman buah dan tanaman herbal. Oh, lebih ke horti. Iya, betul. Dan ini alhamdulillah dengan teman-teman Proklim bergabung berkolaborasi dengan P2L, saatnya di bulan September kemarin tanggal 5 tepatnya kami sudah mulai mengelola adanya satu lahan kosong di sana yang sudah bertahun-tahun terbengkelai. Kita tanggal 5 September kemarin tahun 2025 ini kita sudah melaksanakan pembersihan. Tepatnya lokasinya di belakang terminal Angkota Manis Rejo. Ke barat ada terminal, sebelah barat masuk ke selatan. Itu saat ini sudah menjadi lokasi itu sudah menjadi bedengan-bedengan atau gulutan. Iya. Jadi teman-teman kalau mau jalan-jalan cari refreshing ke situ. Dan juga kenapa kami pengen ke herbal? Kami ini lagi ikhtiar akan berupaya untuk budidaya cabai jamu atau cabai Jawa atau cabai Wuyang. Bedanya apa Pak dengan cabai-cabai biasa? Nah, kalau ada bedanya, kalau cabai biasa cenderung pada bumbu masakan. Kalau ini cenderung untuk obat. Mungkin lebih detail, lebih jelasnya sekarang sudah media sudah ini bisa di situ. Sampai waktu itu saya diundang ke Sleman tanggal 4 Oktober 2025 juga untuk membahas mengawali budidaya cabai jamu. Lahannya kurang lebih ada sekitar 1.200 meter. 1.200 meter ini sudah kita kelola menjadi gulutan dengan lebar 1,5 meter, itu jumlahnya 10 gulutan dengan panjang masing-masing gulutan 40 meter. Insya Allah nanti per gulutan titik tanamnya itu 60 kali 10 600 titik. Mohon support, dukungan, paling utama doa semoga P2R bisa berkembang dengan baik sehingga ada nilai manfaat untuk anggota, lingkungan setempat, kelurahan, kecamatan, dan umumnya kota. Oke, siap. Insya Allah kalau Dinas Pertanian, kalau P2R-nya berprestasi ya pasti kita dukung lah Pak. Pasti lah. Nanti insya Allah tetap kita dukung. Nah, terus ini Pak, P2R Parimandiri, kembali lagi ke P2R Parimandiri ini kan diniatkan untuk melestarikan lingkungan. Nah, di lingkungan Bapak, apakah sudah ada warga yang dulunya itu tidak suka tanam-tanam terus melihat P2R Parimandiri akhirnya mereka oh saya tak join lah, seperti itu lah kasarnya. Maksudnya aku tak mencoba untuk seperti Pak Selamat mencoba tanam, mencoba berbudidaya, apakah ada seperti itu? Baik Mas Fikri, terima kasih. Namun sebelumnya perlu dipahami di sini, kami dari tim atau kelompok pengurus dan anggota P2R Parimandiri itu perlu dipahami bahwasanya sebenarnya kami ini bergerak dalam menanam sayuran khususnya. Kita tidak punya basic pertanian. Malah nggak punya. Jadi intermezzonya kami semua ini adalah bukan petani asli dan asli bukan petani. Nah, kenapa kami berupaya seperti ini setelah mengemban amanah dari pemerintah, dimotivasi oleh pemerintah, meskipun kami bukan petani asli dan asli juga bukan petani, karena hanya dasar kemauan, meskipun kita rendah keilmuan. Nah, dari pertanyaan Mas Bilki tentang warga itu sebetulnya banyak yang antusias,
ingin menanam. Ya. Ingin menanam. Apalagi kemarin ada program P2B. P2B. Nah, bantuan-bantuan tanaman itu kita subkan lagi kepada warga, anggota-anggota yang baru. Oh, gitu. Seperti itu. Berarti tidak berkumpul semuanya di Parimandiri, tapi Parimandiri sudah Betul. melebarkan saya Pak ya. Untuk warganya. Gitu. Dan kemudian yang kurang telaten merawat tanaman sayuran, beliau-beliau warga kami mungkin ada cenderung menanam tanaman penghijauan, tanaman hias. Itu pun terbukti di sana juga terkelola dengan baik. Sehingga di lingkungan kami dengan kondisi tanaman yang lingkungan yang hijau, tanaman hias dan semuanya, muncullah satu moto menjadikan kampung kami adalah kampung segar. Oh, kamu seger suasananya, seger udaranya, Iya. seger sayurnya, Iya, seger iklimnya, Asik. seger rezekinya, Amin. ya. Sehingga kepanjangannya segar itu sehat, elok, guyup, aman dan rukun. Itu sebagaimana bikin apa namanya, bikin akronim. Mungkin nama saya ada akronimnya loh. Ya bisa saja Pak Fikri itu ya fantastis lah, inovatif. Oke. Semoga kompak, rezeki dan penuh dengan inovatif. Maksudnya itu saya ada akronim. Cuma yang bisa buka masalahnya. Mohon maaf ini, karena Mas Fikri yang minta kan. Oke. Gini, kembali lagi Pak, masalah problem saya ingin ngutik-ngutik sedikit terkait problem. Bedanya problem dengan B2L itu apa? Apakah berbeda atau suatu nama yang baru atau sebuah proses peningkatan dari B2L naik ke problem terus apa seperti apa? Program itu begini, Proklim itu merupakan satu program pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup. Oh, kementerian. Ya, yang sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun di tahun 2025 ini mungkin ya, sekarang dilanjut dengan program Kementerian Lingkungan Hidup. Kehutanan sudah bisa kembali. Dari sini ternyata setelah kami mendapatkan informasi tanggal 1 di Jakarta itu ternyata Proklim itu sudah diprogramkan pemerintah mulai tahun 2012, Mas. Sudah selama itu. Iya, namun masih banyak masyarakat, warga ataupun penggiat-penggiat lingkungan yang lain itu belum tahu apa sih Proklim itu. Memang Proklim itu tingkatannya adalah nasional. Nah, apa tujuan Proklim? Yang intinya bagaimana kita bergerak dengan yang bersifat adaptif, ada adaptasi terkait dengan perubahan iklim. Jika iklim kita topo panas, nuansanya panas, terus pencapaian oksigen kurang bagus, berarti kita harus meningkatkan penghijauan. Jadi problem itu lebih ke arah lingkungan. Betul. Ya? Lingkungan. Yeah. Kalau yang P2L ini sebenarnya dari pertaniannya, Betul. tapi mensupport problemnya. Seperti itu. Yeah. Jadi di dalam program itu, untuk maju ke program tingkat utama, kategori utama ataupun lestari, siapa pengusulnya? Sekarang harus kelompok masyarakat. Sehingga kami tahun 2025 ini untuk program lestari pengusulnya adalah KP2L Parimandiri. Dari P2L naiklah ke naik ke lestari dan dapat juara. Oke. Sehingga program ini apa yang ada di dalam program? Nah, karena program itu adalah menyegarkan iklim. Jadi menurut saya pribadi, kesegaran iklim lingkungan tercapai, kesegaran iklim kesehatan tercapai, kesegaran iklim kesehatan juga tercapai, iklim sosial tercapai, iklim ekonomi tercapai. Nah, untuk mencapai ini bagaimana dukungannya? Dengan pasti agar iklim ekonomi tercapai, ada P2L. Iklim sosial tercapai, masyarakat gotong royongnya lebih maksimal.
Iklim kesehatan tercapai adanya ILP, integrasi pelayanan primer. Investasi layanan primer. Yang dulu posyandu balita, Oke. posyandu lansia, yang mana itu adalah merupakan produk dari dinas kesehatan. Sedangkan produk dari DKPP adalah P2L. Pengelolaan sampahnya, produknya DLH, adanya bank sampah. Itulah isi yang ada dalam Green. Berarti sekarang ini Pari Mandiri itu tidak ngelinknya cuma di dinas pertanian aja Pak ya, bisa ngelink mana-mana Pak sih? Sama seperti itu. Jadi ceritanya tadi bisa ngelink ke dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, ya oke, berarti apalagi dinas pendidikan Pak, karena kan ada edukasi juga ya? Iya, betul. Sudah. Oh, sudah. Secara tidak langsung sudah, karena kita akan mengedukasi para generasi bangsa itu tadi. Kan sudah sebagai tempat KKN dari UGM kami. Dari UGM ya. UGM sama UNS ya Pak yang kemarin. UGM, UNS juga sebagai tempat diskusi dari para mahasiswa yang dalam rangka mendukung program-program studinya. Pernah dari Universitas Trunojoyo itu mana? Madura. Kemudian dari Jember yang lebih menjadikan grogi kami itu malah dari IPB itu pernah. IPB. Iya. Dari IPB. Dan juga pernah kunjungan dari kelompok wanita Tani Ngawi itu, Pak Lurahnya juga datang, beliaunya juga dari IPB. Nggih, lah itu saya jadi grogi di situ. Dinas Pertanian Ngawi itu juga pernah. Oh gitu Pak. Mungkin melihat kinerja dan prestasi yang diberikan sama kedua Pari ini sudah banyak sekali sampai akhirnya menarik instansi baru dan belajar. Yang alhamdulillahnya dengan adanya P2L banyak ilmu yang bisa diberikan Pak ya, walaupun bukan petani asli. Bukan petani. Dari Blitar itu juga orang-orang hebat itu kemarin yang datang ke tempat kami. Dari Blitar pernah. Jadi saat kami dikunjungi oleh dari teman-teman dari kelompok tani Blitar, kemudian Trenggalek, kemudian 3 kali dari Ngawi, kemudian sekali dari Takeran Magetan, dari Nganjuk, itu ya itu tadi. Saya yakin beliau-beliau berkunjung itu kan adalah petani asli Petani. Original farmer. Bukan yang petani apa-apa. Tapi kok anaknya mereka belajar ke kita, berarti kan ada sesuatu yang menarik di Pari Mandiri ini. Mungkin lain waktu lah kita coba dari lagi dengan Pari Mandiri ini. Oke. Kembali lagi ke masalah Pari Mandiri tadi. Katanya Proklin itu membawa beberapa RW, beberapa RW sama rumah yang terlibat atau seperti apa? Kalau Proklin itu skupnya RW Mas Fikri. Jadi jikalau satu kelurahan itu ada 4 RW, mau maju Proklin semua dalam 1 tahun ya enggak apa-apa. Namun Proklin itu ada kategori Pratama, Madya, dan Utama, dan Lestari. Nah, dari yang sudah mencapai Proklin Utama, jika menuai penghargaan sertifikat, mau maju Lestari ini harus minimal 3 tahun jedanya. Kalau yang sudah menuai sertifikat dan trofi utama, jedanya menuju ke Lestari adalah 2 tahun. Tugas dari maju ke Lestari harus membina 10 lokasi binaan. Iya. Di lingkungan kelurahan sama atau beda? Boleh di luar. Boleh di luar. Iya, seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, 10 titik dari Pari Mandiri itu mana saja? Kalau tahun ini kami mendampingi atau melaksanakan pembinaan
Itu dari arah utara dulu gitu. Oke, dari utara. Dari atas dulu. Iya. RW 5 Kelurahan Tawanrejo. Tawanrejo, impor lagi Pak ini. Iya. Sudah impor ini. Kita diekspor ke sana. Oh iya. Tapi ekspor dalam rangka bertugas. Kemudian RW 6 Kelurahan Kelon. Kemudian RW 1 Kelurahan Rorombo. Kemudian RW 6 Kelurahan Rorombo. Kemudian RW 14 Kelurahan Mojorejo. Sudah masuk kamar ini. Kemudian RW 12 Kelurahan Manisrejo. Kemudian RW 9 Kelurahan Banjarjo. Kemudian RW 3 Kelurahan Kuncen. Kemudian RW 4 Kelurahan Demangan. Kemudian RW 5 Kelurahan Jusena. 10 lokasi, dan alhamdulillah yang kita dampingi saat ini menuai masuk kategori proklim utama dengan sertifikat utama, yang kemarin tanggal 1 juga diajak ke Jakarta. Jalan-jalan ke Jakarta. Ya. Jalan-jalan dia malah begitu. Tapi dapat sertifikat juga, dapat prestasi juga. Oke, keren sekali Pak Mandiri ini. Jadi dari sekian itu, hitungannya sebagai orang tua, karena Pari Mandiri itu orang tua itu sudah berhasil mendidik anak-anaknya itu minimal lulus S1. Insya Allah. Nanti S2-nya biar lestari, biar mereka sendiri. Biar tetap kita dukung, kita dukung, kita support terus. Oke. Banyak sekali pengalaman yang kita dapat dari P2L Pari Mandiri. Kebetulan rumah saya juga dekat dengan Pari Mandiri, cuman saya belum sempat mampir setiap hari karena pulang pasti hujan. Oke, jadi Pari Mandiri ini kalau saya ke Mandiri itu memang kalau dari luar itu nggak kelihatan, teman-teman itu nggak kelihatan Pari Mandiri. Cuma ketika masuk ke dalam itu seperti bukan suasana yang ada di kota. Saya lihatnya itu kayak apa ya, kayak sebuah lingkungan tersendiri, dan itu memang benar-benar yang saya nilai sendiri Pak ya, mungkin dengan saya sendiri pribadi. Jadi kok bisa orang tandur sayur di lingkungan Manisrejo yang hitungannya padat penduduk seperti itu Bu. Lingkungan kanan kiri beton dan di cocoran, tapi ada sayuran seperti itu dan sampai di proklim lestari prestasi nasional dan internasional. Jadi teman-teman monggo kalau pagi soal main ke Manisrejo, sempatkan aja main ke Pari Mandiri. Aksesnya lewat Jalan SMP 11 ya. Jalan Pacarsari. Jalan Pacarsari. Bukan pacaran ya. Bisa lewat Pacar Manis. Oke. Oke, jadi teman-teman bisa main ke Pari Mandiri, nanti di sana ketemu dengan tim Pari Mandiri, terutama Pak Selamat dan Bu Ati. Nanti bisa sharing-sharing, tanya-tanya, gratis Pak. Insya Allah gratis. Gratis. Yang penting bukan bayar sayur, beli. Konsultasinya gratis. Kalau bayar sayur beli lah. Harus itu bunyinya. Jadi seperti itu guys teman-teman, diskusi singkat kita hari ini dengan Pari Mandiri. Semoga kedepannya Pari Mandiri juga berprestasi lagi terus Pak ya. Bukan cuma di proklim, bukan cuma di dinas pertanian, tapi kalau bisa ya bisa nama itu bisa sampai internasional kalau bisa. Mendunia seperti slogan pertama dia sekali ya. Oke. Kita tahu dari luar negeri kemarin. Pernah juga? Ya, dari Australia. Wah, berarti sudah mendunia nih. Namanya Miss Sandra Morgan. Ya. Main ke Australia, main ke Manisrejo, main ke Pari Mandiri, belajar sayur. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Seru sekali kita diskusi dengan Pak Selamat dan Bu Ati dari Pari Mandiri ini. Semoga kedepannya menginspirasi lah, minimal menginspirasi P2L di Kota Madiun yang selama ini masih bingung ritmenya seperti apa. Seperti yang dijelaskan Pak Selamat tadi, ada 4 kunci utama Pak ya. Jadwal tanam, marketing, terus administrasi, serta yang terakhir adalah
link kemana-mana Iya, dia iya. belajar link tadi seperti itu. Masih ada dua sebetulnya. Masih ada juga Loyalitas. loyalitas. Loyalitas pengurus kepada anggota. Ya, Baik loyalitas waktu, tenaga, pikiran, dan materi. Yang tidak kalah pentingnya adalah bekerja sambil berdoa. oke, betul Pak. Itu kunci utama. Dan Oke. berdoa harus mencari waktu yang istimewa. Oke, oke. Ada tambahan lagi loyalitas sama berdoa, oke? Saya jangan lupa berdoanya mencari waktu yang istimewa, Oke. yang mustajabah. Jadi seperti itu kawan-kawan, semoga kehadiran kali Madiun ini terus menginspirasi terutama generasi-generasi muda dari Kota Madiun yang masih adik-adik, SMP, SMA, silakan belajar dengan Kali Mandiri atau kalau mau berhubungi langsung Pak Slamet dan Berarti untuk langsung tanya. Oke, terima kasih Pak Slamet, Bu Ati atas kesempatan kita diskusi hari ini. Semoga bermanfaat selalu. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore. Ciao.